Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel How Has the D yang beranggotakan oleh saya sendiri Adalia Rambuemu dan teman saya Gravisius Kadakea. Next. Pertama, kami akan membahas tentang biografi dari Paul Roger Lawrence. Paul Roger Lawrence lahir pada 26 tahun 1922. Adalah seorang sosiolog Amerika, profesor perilaku organisasi di Harvard Business School, dan konsultan. David Lawrence tentang diferensi dan integrasi dalam organisasi yang kompleks. Lawrence memperoleh gelar dari Albion Colgate pada tahun 1943 dan setelah Perang Dunia Kedua di Harvard Business School gelar MBA dan PhD pada tahun 1950. Setelah lulus, Lawrence memulai karir 1947 sebagai instruktur. Dia diangkat sebagai asisten 1950. Profesor asosiasi pada tahun 1956 dan profesor penuh pada tahun 1960. Dari tahun 1967 hingga 1991, dia adalah profesor perilaku organisasi Wells di Institut Teknologi Massachusetts pada tahun 1973 dan di Universitas Berkeley pada tahun 1984. Dari tahun 1975 hingga 1993, dia Corporation, dan dari tahun 1991 hingga 1995, direktur di Hollingworth dan Paper perusahaan. Lawrence terpilih sebagai anggota Akademi Manajemen dan Akademi Manajemen Internasional dan anggota Asosiasi Sosiologi Amerika Ekonomi. Next. Selanjutnya, biografi dari Marcia Blanco. Marcia Blanco Bain Company dan saat ini berbasis di kantor Boston. Dia bergabung dengan firma tersebut pada tahun 1988 dan terpilih 1995. Marcia telah menghabiskan lebih dari setengah karir konsultannya di London. Melayani banyak klien global, Marcia memimpin praktek organisasi global Bain. Dia memiliki pengalaman luas dalam desain organisasi, aktivitas keputusan, dan memimpin. Marcia telah memenuhi sejumlah artikel tentang organisasi, efektivitas keputusan, kepemimpinan, dan kompetensi yang muncul di Harvard Business Review. Next. The Financial Times, The Wall Street Journal, The Arab, dan Agenda Global Forum Ekonomi Dunia. Sebelum bergabung dengan Bain & Company, Miss Blanco bekerja untuk Goldman Sachs London. Dia memperoleh gelar MBA dari Sekolah Pasca Sarjana Bisnis Stanford, di mana dia menjadi sarjana RJ Bachelor of Science di bidang matematika atau ekonomi terapan dari Brown Universitas dan terpilih sebagai PhD. Next.
Selanjutnya, bagaimana peran keputusan yang jelas meningkatkan kinerja. Keputusan adalah koin dari rana dalam bisnis. Setiap keberhasilan, setiap kecelakaan, keputusan yang dibuat atau gagal dibuat oleh seseorang. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan yang tepat dengan cepat secara konsisten, bisnis Anda akan kehilangan pijakan. Kedua, membuat keputusan yang baik dan mewujudkan dengan cepat organisasi berkinerja yang tinggi. Yang membedakan mereka berkinerja terbaik dalam kualitas, kecepatan, dan pelaksanaan pengambilan keputusan mereka. Organisasi keputusan strategis utama. Yang ketiga, bahkan di perusahaan yang dihormati karena ketegasan mereka, bagaimanapun bisa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang terpilih. Next. Pengambilan keputusan dapat terhenti karena terdapat. Yang pertama, pengambilan keputusan global versus lokal. Kedua, pengambilan keputusan pusat versus unit bisnis. Yang ketiga, fungsi keputusan membuat mungkin hambatan yang paling umum. Yang keempat, versus mitra luar. Next. Langkah paling penting dalam mengatasi kemacetan pengambilan keputusan adalah menetapkan peran dan tanggung jawab yang pengambilan keputusan yang baik, mengenali keputusan mana yang benar-benar penting bagi kinerja. Mereka memikirkan siapa yang harus merekomendasikan jalan tertentu, memiliki masukan, siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk membuat keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut. Next. Model keputusan rapid. Yang pertama, ada rekomendasikan. Kedua, menyetujui. Ketiga, next. Keempat, input atau, dan yang kelima, memutuskan. Next. Merekomendasikan, membuat proposal tentang keputusan kunci, data, dan analisis untuk membuat pilihan yang masuk akal secara tepat waktu. Berkonsultasi dengan penyedia input, mendengar pandangan mereka, dan menenangkan dukungan mereka. Next. Menyetujui, menegosiasikan dengan memberikan rekomendasi jika mereka memiliki kekhawatiran tentang proposal asli. Meneruskan masalah yang belum terselesaikan jika A dan R tidak dapat menyelesaikan perbedaan. Jika perlu, menggunakan hak veto atas rekomendasi tersebut. Next. Eksekusi keputusan setelah dibuat, melihat bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan segera dan efektif. Next. Memasukkan, memberikan fakta yang relevan kepada pemberi rekomendasi bahwa menjelaskan kelayakan proposal dan implikasi praktisnya. Menjadi satu-satunya titik akuntabilitas, membawa keputusan ke penutupan dengan menyelesaikan kebuntutan dalam proses pengambilan keputusan. Mengkomitmenkan organisasi untuk mengimplementasikan keputusan.
Yang berikutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini yang berikutnya jebakan peran keputusan. Dalam menetapkan peran keputusan, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pastinya hanya satu orang yang memiliki D. Jika 2 orang atau lebih berpikir mereka bertanggung jawab atas keputusan tertentu, hasil akan tarik-menarik. Yang kedua, perhatikan proliferasi A. Terlalu banyak orang dengan hak veto dapat melumpuhkan pemberi rekomendasi. Jika banyak orang yang harus setuju, Anda mungkin belum terlalu memaksakan keputusan di organisasi Anda. Yang ketiga, hindari menetapkan terlalu banyak saya ketika banyak orang memberikan masukan. Setidaknya sebagian dari mereka tidak memberikan kontribusi yang berarti. Yang berikutnya, model rapid dalam aksi. Contohnya, di jaringan department store Inggris John Lewis, pembeli perusahaan ingin meningkatkan penjualan dan mengurangi kerumitan dengan menawarkan lebih sedikit model pabrik garam dan lada. Perusahaan meluncurkan rangkaian produk yang disederhanakan tanpa melibatkan staf penjualan dan mengakibatkan penjualan turun. Saat mengunjungi toko, pembeli melihat bahwa wiraniaga atau tidak memahami strategi di balik rekomendasi telah mengurangi separuh ruang rak agar sesuai dengan pengurangan rentang produk daripada mempertahankan ruang yang sama tetapi menyimpan lebih banyak produk. Untuk mengatasi masalahnya, perusahaan memberi pembeli D pada berapa banyak kategori produk ruang yang akan dimiliki. Staf penjualan memiliki A jika alokasi ruang tidak masuk akal bagi mereka. Mereka dapat memaksa negosiasi tambahan. Mereka juga memiliki B, menerapkan tata letak produk di toko setelah peran keputusan diklarifikasi. Penjualan pabrik garam dan merica melebihi tingkat semula. Yang berikut, dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik tergantung pada penerapan peran yang jelas dan spesifik. Ini terdengar cukup sederhana, tetapi banyak perusahaan berjuang untuk membuat keputusan karena banyak orang merasa bertanggung jawab atau tidak ada yang melakukannya. Rapid dan alat lain yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan, memberi tim manajemen senior metode untuk menetapkan peran dan melibatkan orang-orang yang relevan. Kuncinya adalah memperjelas siapa yang memiliki masukan, siapa yang memutuskan, dan siapa yang menyelesaikannya. 5 huruf dalam rapid sesuai dengan 5 peran pengambilan keputusan penting: merekomendasikan, menyetujui, melakukan, memasukkan, dan memutuskan. Yang berikutnya, global versus lokal. Di sini trik dalam pengambilan keputusan adalah menghindari menjadi global tanpa berpikir atau lokal tanpa harapan. Jika otoritas pengambilan keputusan terlalu condong ke arah eksekutif global, preferensi pelanggan lokal dapat dengan mudah diabaikan, merusak efisiensi dan kelincahan operasi lokal. Tapi dengan terlalu banyak otoritas lokal, sebuah perusahaan kemungkinan akan kehilangan skala ekonomi penting atau peluang dengan klien global. Setiap perusahaan besar saat ini beroperasi di pasar global, membeli bahan mentah di suatu tempat, mengirimkannya ke tempat lain, dan menjual produk jadi ke seluruh dunia. Sebagian besar mencoba secara bersamaan untuk membangun kehadiran dan keahlian lokal dan untuk mencapai skala ekonomi. Pengambilan keputusan dalam lingkungan ini jauh dari mudah. Yang berikutnya di sini terdapat contoh kasus perusahaan British American Tobacco, Martin Brockton, mantan CEO dan ketua British American Tobacco, perusahaan tembakau terbesar kedua di dunia.
pada tahun 1993 ketika Brownton diangkat sebagai kepala eksekutif BAT kalah dari pesaing terdekatnya. Brownton tahu bahwa perusahaan perlu mengambil keuntungan yang lebih baik dari skala globalnya, tetapi peran keputusan dan tanggung jawab bertentangan dengan tujuan ini. 4 unit operasi geografis menjalankan diri mereka sendiri secara otonom, jarang berkolaborasi dan terkadang bahkan bersaing. Mencapai konsistensi di seluruh merek global terbukti sulit, dan sinergi biaya di seluruh unit operasi sulit dipahami. Orang dalam industri bercanda bahwa ada 7 perusahaan tembakau besar di dunia dan 4 di antaranya adalah British American Tobacco. Brockton bersumpah untuk mengubah garis pukulan. Chief Executive membayangkan sebuah organisasi yang dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan bisnis global, merek global yang dapat bersaing dengan pemenang mapan seperti Marlboro dari Altria Group, pembelian global bahan mentah penting, termasuk tembakau, dan lebih konsisten dalam inovasi dan manajemen pelanggan. Yang berikutnya, untuk langkah pertama adalah memperjelas peran untuk keputusan yang paling penting. Di bawah Brockton, tim pengadaan global dibentuk di kantor pusat dan diberi wewenang untuk memilih pemasok dan menegosiasikan harga dan kualitas bahan global, termasuk tembakau curah dan jenis kemasan tertentu. Tim pengadaan regional diberi masukan ke dalam strategi material global, tetapi pada akhirnya harus mengimplementasikan keputusan tim. Setelah tim global mendatangi kontrak dengan pemasok, tanggung jawab beralih ke tim regional yang mengerjakan perincian, pengiriman, dan layanan dengan pemasok di wilayah mereka. Sangat penting bagi orang-orang yang akan hidup dengan sistem baru untuk membantu merancangnya. Di BAT, Brockton menciptakan kelompok kerja yang dipimpin oleh orang-orang yang ditunjuk secara implisit atau eksplisit untuk peran kepemimpinan di masa depan. Misalnya Paul Adams yang pada akhirnya menggantikan Brockton sebagai kepala eksekutif diminta untuk memimpin kelompok yang bertugas mendesain ulang pengambilan keputusan untuk manajemen mereka dan pelanggan. Yang berikutnya, pusat versus unit bisnis. Aturan pertama untuk membuat keputusan yang baik adalah dengan melibatkan orang yang tepat pada tingkat organisasi yang tepat. Untuk BAT, menangkap skala ekonomi membutuhkan tim globalnya untuk mengambil beberapa kekuatan pengambilan keputusan dari divisi regional. Bagi banyak perusahaan, tindakan penyimbangan serupa terjadi antara eksekutif di pusat dan manajer di unit-unit bisnis. Jika terlalu banyak keputusan mengalir ke pusat, pengambilan keputusan dapat terhenti. Pada akhir tahun 2000-an, White mengalami masalah melalui pertumbuhan organik, akuisisi, dan kemitraan. Divisi farmasi White telah mengembangkan 3 bisnis yang cukup besar: biotek, vaksin, dan produk farmasi tradisional. Salah satu masalah yang mengkristal bagi White adalah ketika para manajer dalam bisnis biotek melihat peluang yang penting namun tidak dapat bertahan lama untuk membangun posisi terdepan dan obat artritis rheumatoid yang menjanjikan. Namun di tengah proses ini, eksekutif White Pharmaceutical melihat masalah yang lebih besar. Perusahaan membutuhkan sistem yang akan mendorong lebih banyak keputusan ke unit bisnis, di mana pengetahuan operasional paling besar, dan meningkatkan keputusan yang membutuhkan tim senior, masukan seperti strategi pemasaran dan kapasitas produksi. Yang berikutnya di sini fungsi versus fungsi. Keputusan yang melintasi fungsi adalah beberapa hal terpenting yang dihadapi perusahaan. Memang kalau kolaborasi lintas fungsi telah menjadi aksioma bisnis, penting untuk mendapatkan jawaban terbaik bagi perusahaan dan pelanggannya. Meski pengambilan keputusan yang berubah-ubah, seluruh tim fungsional tetap menjadi tantangan yang konstan.
bahkan bagi perusahaan yang terkenal melakukannya dengan baik, seperti Toyota dan Dell yang kekurangan ketidakjelasan tentang siapa yang memiliki. Spade dan Lewis yang membangun bisnis di awal abad ke-20 adalah pelopor dalam kepemilikan karyawan. Hubungan yang kuat antara manajer dan karyawan meresapi setiap aspek operasi toko dan tetap penting bagi perusahaan karena tumbuh menjadi bisnis milik karyawan terbesar di Inggris dengan 59.600 karyawan dan pendapatan lebih dari 5 miliar US dollar pada tahun 2004. Ketika Lewis meluncurkan produk baru, penjualan mengalami penurunan yang menyebabkan kekurangan rasa percaya pelanggan, sehingga membuat pelanggan mengunjungi toko dan melihat bagaimana barang ditampilkan, dan pembeli telah membuat keputusan tanpa sebetulnya melibatkan staf penjualan yang karena itu tidak memahami strategi di balik pembelian baru. Yang berikutnya, siapa yang memiliki ide? Yang pertama, sepenuhnya melibatkan staf penjualan. Karena jika staf tidak memahami strategi di balik pembelian baru, akibatnya penjual akan memotong ruang gerak menjadi dua bagian untuk mencocokkan pengurangan jangkauan. Yang kedua, untuk memperbaiki masalah komunikasi, John Lewis perlu mengklarifikasi tentang keputusan. Pembeli diberi ide tentang berapa banyak ruang yang harus dialokasikan untuk setiap kategori produk. Yang ketiga, jika alokasi ruang tidak masuk akal bagi staf penjualan, mereka memiliki wewenang untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan memaksakan putaran negosiasi baru. Yang keempat, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan tata produk di toko. Ketika komunikasi diselesaikan dan ruang gerak dipulihkan, penjualan pabrik garam dan merica naik jauh di atas tingkat asli. Yang berikutnya, inside versus outside partners. Pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi cukup sulit. Mencoba membuat keputusan antara organisasi yang terpisah di benua yang berbeda menambahkan kesulitan yang dapat membatalkan strategi terbaik. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan outsourcing dalam pencarian biaya dan kualitas keputusan yang mana harus dibuat secara internal. Putus manakah yang didelegasikan kepada mitra outsourcing. Tidak ada jawaban yang benar tentang siapa yang harusnya memiliki kekuatan untuk memutuskan, tetapi pendekatan yang salah mengasumsikan bahwa susunan kontraktual dapat memberikan jawaban. Yang berikutnya, keputusan penggerak organisasi. Yang pertama di sini, kecepatan dan kemampuan beradaptasi sangat penting. Peran keputusan terambakan organisasi. Organisasi yang terjalin dengan baik memperkuat peran fragmentation with spreading. Yang berikutnya, menentukan karakteristik yang berkinerja tinggi. Yang berikutnya, beberapa keputusan lebih penting dibanding lainnya. Tindakan adalah tujuannya. Yang terakhir, ambiguitas adalah musuh. Jika manajer tiba-tiba menyadari bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk selama rapat bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana, itu adalah sinyal awal bahwa perusahaan telah menjadi lebih baik dalam membuat keputusan. Jika rapat dimulai dengan pemahaman yang sama tentang siapa bertanggung jawab untuk memberikan masukan yang berharga dan siapa memiliki ide, metabolisme yang pengambilan keputusan organisasi akan meningkat. Perusahaan yang paling sukses menggunakan alat sederhana yang membantu mereka mengenali potensi kemacetan dan memikirkan peran keputusan dan tanggung jawab dengan setiap perubahan dalam lingkungan bisnis. Itu sulit dilakukan dan bahkan lebih sulit untuk ditiru oleh pesaing, tetapi mengambil beberapa langkah yang sangat praktis. Perusahaan manapun dapat menjadi lebih efektif dimulai dengan keputusan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya.